Bagaimana bisa motif ekonomi di balik pembunuhan siswi SMP di Mojokerto, Jawa Timur? Pelaku juga merupakan teman sekelas korban. Apa yang melandasi perilaku kriminal remaja sehingga tega melakukan pembunuhan? Dan bagaimana mencegah hal tersebut? Kita akan berbincang bersama psikolog anak dan remaja Novita Tandri. Selamat malam, Mbak Novi. Selamat malam, Mbak Puja. Mbak Novi, kasus pembunuhan di Mojokerto ini pelaku dan korban merupakan siswi SMP. Sebagai psikolog anak dan remaja, bagaimana Anda melihat kasus ini? Saya melihat ada beberapa poin ya kalau dilihat dari kasus ini, walaupun saya tidak bertemu atau menjadi psikolog daripada anak-anak ini, tapi saya melihat ada 4 hal. Yang pertama adalah bahwa kita sudah harus benar-benar waspada bahwa kecerdasan atau keterampilan dalam mengelola emosi benar-benar harus sangat diperhatikan. Karena salah satunya adalah keterampilan dalam anger management, bagaimana mengelola kemarahan, dan yang kedua ada lack of empathy, empati. Jadi bagaimana anak-anak ini diajarkan untuk bisa tahu bahwa kalau menyakiti orang lain, apalagi sampai menghilangkan nyawa seseorang, ada empati, ada yang salah dari sana. Lalu yang kedua kalau saya melihat adalah kontrol diri, self control. Kontrol diri ini tidak diajarkan kepada anak-anak. Jadi bagaimana untuk berpikir secara kritis, konsekuensi, resiko yang mereka lakukan, yang setiap perbuatan akan mendatangkan atau menghasilkan konsekuensi atau resiko. Resiko apa yang kamu lakukan kalau kamu menyakiti orang lain, kalau kamu melakukan sesuatu. Fantasi dan realiti ini tidak dibagi. Jadi fantasi realitas ini ya, anak-anak dengan dunia teknologi ini biasanya dicampur aduk, Mbak Puja. Jadi mereka tidak bisa membedakan antara yang fantasi, kalau main game terus hidup lagi, atau realita bahwa menyakiti orang lain itu tidak hidup lagi. Hidup itu cuma sekali. Begitu meninggal tidak ada turning back. Lalu yang lain nih saya Mbak Novi, salah satu motif pembunuhan ini ialah hanya gara-gara pelaku kesal ditagih bayar iuran kas kelas. Menurut Mbak Novi, bagaimana seorang anak di bawah umur bisa mempunyai nyali untuk melakukan hal ini? Ya itu tadi Mbak, yang saya katakan beberapa poinnya, keterampilannya mengelola emosinya nggak ada. Jadi tidak dipunyai, mereka tidak punya kecerdasan ini. Dan keterampilan ini harus dilatih, harus diasah. Dan itu butuh contoh, panutan dari rumah, panutan dari orang tua sebagai pendidik pertama dan yang terutama untuk bisa memperlihatkan contoh bahwa mau dipenuhi keinginanmu tidak dengan cara kekerasan. Kekerasan itu harus ditinggalkan. Kekerasan itu tidak bisa dijadikan sebagai jalan keluar untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ada resiko yang nanti bisa berakibat berdampak buruk terhadap diri sendiri dan juga berdampak buruk terhadap orang lain. Lalu yang lain mungkin ada gangguan kepribadian antisosial, Mbak. Karena dengan ada gangguan atau disorder kepada anak-anak yang harus diteliti, assessment lebih dalam untuk dilihat. Kenapa bisa mengabaikan hidup orang, lalu bisa membuang mayatnya, kalau ini memang betul ya sesuai dengan BAP, dan kok tidak ada rasa iba dan kasihan, apakah ada gangguan di sana, dan ini harus ditelusuri. Baik, Mbak Novi. Tadi Mbak Novi menyebut bahwa kurangnya keterampilan mengelola emosi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan seorang anak di bawah umur mempunyai nyali untuk membunuh orang lain. Menurut Mbak Novi, sebenarnya apa yang mempengaruhi minimnya kecerdasan mengatur emosi di usia anak-anak? Tidak ada contoh, Mbak. Jadi tidak ada contoh, tidak diberitahu. Anak itu kan kalau kita ambil dari John Locke adalah tabula rasa, seperti kertas putih. Kita yang menjadi pena, kita yang akan menulis di dalam kertas putih ini, atau kita yang menggambar mau kasih warna apa di dalam. Kalau anak-anak ini yang tabula rasa, kertas putih ini tidak diisi atau bahkan diisi oleh teknologi atau dalam dunia sekitar dia, nurturernya yang salah, pertemanan yang salah, tontonannya yang salah, atau permainannya yang salah, itu yang bentuk dia. Jadi anak ini tidak mendapat contoh yang baik. Kalau yang pertama dari pola asuh, orang tua tidak hadir di sana, sekolah tidak hadir di situ, konsekuensi daripada bullying. Jadi kalau ini sudah sering terjadi, dia dibully di rumah, dia dibully di sekolah, anak-anak ini akan menjadi habituasi, menjadi kebiasaan bahwa kekerasan adalah jawaban dari setiap tindakan yang dia tidak setujui, Mbak.
Puja. Baik, tidak adanya contoh yang dilihat oleh anak-anak dalam mengelola emosi. Dari Mbak Novi, bagaimana caranya kita bisa mencegah remaja melakukan tindakan kriminal? Kalau buat saya adalah kita mulai belajar dari sini, benar-benar jadi wake up call untuk setiap rumah, setiap orang tua, bahwa bukan tugas dan tanggung jawab sekolah saja untuk mendidik anak-anak kita, tapi datang dari rumah. Sebaiknya setiap orang tua menjadi guru dan setiap rumah menjadi sekolah. Sehingga anak-anak ini yang waktunya lebih banyak dihabiskan di rumah dibandingkan di sekolah, mendapatkan contoh, mendapatkan teladan, bagaimana khususnya bicara tentang karakter. Belajar deh dari negara-negara yang tidak memfokuskan kepada calistung, kepada kognitif dulu, tapi bagaimana karakter dibentuk. Dan salah satu ini adalah empati, kekerasan bukan sebagai jawaban. Baik, berarti kecerdasan mengelola emosi harus dimulai dari rumah, dari pola asuh orang tua dan juga dari sekolah. Terima kasih atas informasi dan waktunya, Mbak Novita Trandi, psikolog anak dan remaja. Selamat malam.